Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Apa kabar, sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada, tengah berada dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah berapa hari lagi, atau persisnya 3 hari lagi, kita masyarakat Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Suasana peringatan hari kemerdekaan sudah terasa sejak awal Agustus lalu. Di mana-mana telah berkibar bendera merah putih, baik di kantor-kantor pemerintah, di swasta, di depan-depan rumah penduduk. Dan seperti biasa, masyarakat Indonesia dalam merayakan hari kemerdekaan ini mengadakan berbagai kegiatan. Mulai dari skala kecil, tingkat RT, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, sampai ke tingkat nasional. Sekaitan dengan ini, saya ingin mengingatkan sesama warga bangsa dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini, ya, pengalaman selama ini berbagai kegiatan digelar orang. Ada yang lucu-lucuan, yang bikin orang ketawa, gembira, lain sebagainya. Ini tentu sesuatu yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena kita memang gembira dengan hari kemerdekaan ini. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Di antaranya, dalam merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia itu, adakanlah acara yang tidak melanggar norma-norma agama ataupun norma yang berlaku di tengah masyarakat. Atau kita masyarakat Minangkabau misalnya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau. Norma agama misalnya, jangan sampai kita merayakan, mengadakan acara yang kemudian sebutlah misalnya wanitanya terbuka auratnya. Nah, ini tentu kegiatan yang tidak boleh terjadi. Atau ada juga yang pernah juga kita lihat video ya, dia merayakan, perempuan merayakan ulang tahun kemerdekaan, auratnya tertutup, tapi tertutupnya, mohon maaf ya, ini justru kelihatan auratnya, menonjol, lekuk tubuhnya, mempertontonkan ini. Bahkan ada juga yang misalnya merayakan ulang tahun dengan joget bareng antara laki-laki dan perempuan, meskipun itu adalah suami dan istrinya, tapi dipertontonkan di tempat orang ramai, joget-joget yang tidak pantas. Nah, ini tentu harus kita perbaiki. Termasuk permainan-permainan, sebutlah misalnya permainan anak-anak. Ada namanya misalnya lomba makan kerupuk. Boleh-boleh saja. Cuma jangan sampai misalnya lomba makan kerupuknya sambil berdiri. Nah, ini kan tentu pendidikan yang tidak baik bagi anak-anak kita. Atau lomba-lomba lainnya yang orang ketawa tapi justru kadang-kadang merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, adakanlah kegiatan yang tidak bertentangan dengan norma agama maupun adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sahabat sekalian, ya, jangan adakan lomba yang kemudian misalnya membahayakan orang yang berlomba, masyarakat yang berlomba. Yang lain ketawa, tapi yang berlomba justru berbahaya bagi mereka. Menurut hemat kami misalnya, budaya panjat pinang inilah, kita
Kita tidak tahu ini dari mana mulainya, asal sejarahnya budaya pajak pinang. Tapi saya lihat di beberapa tempat ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya. Cobalah dengan ketinggian seperti itu akhirnya terjatuh, tertimpa. Kadang-kadang ada yang sampai patah, bahkan pernah ada kasus yang sampai meninggal dunia. Ini barangkali perlu kegiatan seperti ini perlu diperhatikan lagi, ditinjau ulang lagi. Jadi semestinya sahabat sekalian adalah kegiatan yang menghibur tapi tidak bahaya. Ya, yang menghibur tapi tidak melanggar norma agama, yang menghibur tapi tidak melanggar norma adat istiadat yang berlaku. Banyak sekali sebetulnya misalnya kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Termasuk di hari kemerdekaan bagaimana tidak sekedar bergembira tapi menumbuhkan rasa cinta warga bangsa, anak-anak muda, remaja kepada bangsa sendiri. Nah, coba apa kegiatannya misalnya? Misalnya untuk literasi ada lomba baca puisi kemerdekaan misalnya. Lomba baca undang-undang, lomba baca Pancasila, atau misalnya lomba baris berbaris, lomba lagu-lagu lagu-lagu nasional misalnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang patut kita tumbuhkan ketika merayakan hari kemerdekaan. Ya, karena ini barangkali perlu kami ingatkan supaya ketika kita merayakan besok hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, tapi kegiatan yang kita gelar ini betul-betul gembira iya, tapi punya makna bagi kita dan masyarakat banyak. Inilah barangkali pesan dan harapan kami. Tentu kita semua juga berharap, berdoa di hari ulang tahun kemerdekaan yang sudah 78 tahun ini, Indonesia akan semakin semakin baik ya. Berkeadilan, masyarakatnya damai, tidak ada caci maki, tidak ada saling jatuh menjatuhkan. Apalagi ini mau pilpres ini, sahabat sekalian. Sudah kita saksikan ada 3 bakal calon presiden. Kita masing-masing punya dukungan. Sah-sah saja silakan. Tapi jangan satu dengan yang lain saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ya, tentukanlah pilihan sesuai dengan hati nurani kita. Mana yang terbaik? Siapapun nanti yang jadi presiden, kita tentu berharap mereka akan bisa membawa bangsa Indonesia ini akan lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.